Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Anika Putri, NIM R021704 dari Prodi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Saya akan menjawab soal skill kompre yang kedua yang telah diberikan sebelumnya, yaitu terkait dengan PAK atau penyakit akibat kerja yang dialami seorang pekerja wanita yang berusia 40 tahun yang telah 10 tahun bekerja pada industri sepatu sebagai pengelem sol sepatu. Perlu diketahui bahwa dalam mendiagnosis PAK atau penyakit akibat kerja harus dilakukan melalui 7 langkah diagnosis yang menjadi pedoman. Nah, langkah-langkah itu apa aja sih? Yang pertama adalah menentukan diagnosis klinis. Dalam mendiagnosis suatu penyakit harus melalui beberapa tahapan, diantaranya yaitu ada anamnesis, yang terdiri dari keluhan utama yang dirasakan oleh pekerja, yaitu baal atau mati rasa pada jari-jari tangan kanan yang semakin memberat atau semakin memburuk keadaannya pada kurun waktu 5 tahun terakhir, serta riwayat penyakit keluarga, yaitu adalah penyakit diabetes atau kencing manis yang telah diderita ibu pekerja selama 3 tahun. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan kelainan suatu sistem atau organ tubuh dengan menggunakan 4 cara, yaitu adalah inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selain itu, pemeriksaan fisik khusus juga dilakukan untuk pemeriksaan tanda vital, dan yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang. Hal ini dilakukan untuk memperkuat diagnosis yang dihasilkan dan dari pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan berupa pemeriksaan laboratorium seperti darah, urin, feses, dan lain-lain, kemudian spirometri, audiometri, ronsen, USG, EKG, dan lain-lain. Langkah diagnosis yang kedua adalah menentukan pajanan, merupakan faktor resiko atau bahaya yang ada di tempat kerja. Pada kasus ini, pekerja di industri sepatu yang memiliki resiko bahaya yaitu faktor kimia berupa benzen yang terkandung dalam lem yang digunakan untuk mengelem sol sepatu itu sendiri. Kemudian, langkah diagnosis yang ketiga adalah menentukan hubungan antara pajanan dan penyakit. Hal ini dapat dilakukan berdasarkan dengan evidence base dan ditunjang dengan bukti yang ada, seperti waktu timbulnya gejala dan penyakit yang lebih sering timbul apabila berada di tempat kerja. Langkah yang keempat adalah menentukan besarnya pajanan. Penentuan besarnya pajanan dapat dilakukan melalui 2 tahap, yaitu secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, secara kualitatif dapat dilakukan dengan mengamati cara kerja, proses kerja, dan lingkungan kerja dengan memperhitungkan lama kerja. Sedangkan secara kuantitatif dilakukan dengan melihat data pengukuran lingkungan. Besarnya pajanan diketahui dengan pengukuran kadar benzen sebagai bahan yang terkandung dalam lem tersebut. Setelah dilakukan pengukuran, ternyata diketahui kadar benzen yaitu 1 ppm. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang syarat dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja, disebutkan bahwa NAB untuk benzen adalah 0,5 ppm selama 8 jam kerja. Hal ini berarti kadar benzen dalam lingkungan industri sepatu itu telah melebihi NAB yang telah ditentukan. Yang kelima adalah menentukan faktor individu yang berperan. Dari kasus tersebut diketahui bahwa faktor yang mempercepat terjadinya penyakit akibat kerja atau juga menurunkan kemungkinan penyakit akibat hubungan kerja yang pertama yaitu adalah faktor genetik, yaitu adanya penyakit diabetes yang mungkin diturunkan dari ibu pekerja. Kemudian adanya perilaku kerja yang tidak mematuhi SOP seperti tidak menggunakan kuas cat atau langsung menggunakan jari-jari tangan untuk meratakan ke semua area pengeleman sepatu. Dan saat bekerja tidak menggunakan APD seperti sarung tangan dan masker. Langkah yang keenam adalah menentukan faktor lain di luar pekerjaan. Faktor lain yang dimaksud adalah pajanan selain di tempat kerja, faktor gaya hidup yang dapat menunjang terjadinya penyakit, dan lain-lain. Langkah diagnosis yang terakhir atau langkah diagnosis yang ketujuh adalah menentukan diagnosis penyakit akibat kerja atau PAK dari kasus tersebut. Setelah melakukan 6 langkah tersebut, maka dilakukan diagnosis PAK atau penyakit akibat kerja yang biasanya dilakukan oleh dokter perusahaan dengan data yang dikumpulkan oleh ahli K3. Dari kasus yang telah dijelaskan tersebut, maka pekerja tersebut mengalami penyakit akibat kerja berupa jari tangan kanan yang merasa baal atau mati rasa yang penyebab utamanya adalah paparan benzen yang di atas NAB. Selain itu, pekerja juga tidak menggunakan APD dan SOP yang seharusnya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja atau PAK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.